Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Kali ini tentang Agus ya. Agus kali ini dituntut oleh direktur TV karena sesukanya bicara di stasiun TV ya. Ya, kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kan itu memang hak saya gitu kan, dari awal juga memang tidak ada masalah donasi, tidak ada perjanjian apapun kecuali cuma penayangan YouTube, tidak ada pengarahan apapun ke Agus secara pribadi, ke istri juga sama. Uang ini digunakan seperti ini itu tidak ada sama sekali. Terus untuk kayak dibilangnya saya menyalahgunakan donasi, kayak bagi-bagi warisan gitu. Dia kan sekarang Bapak pikir aja lah ya, di dalam saya lagi seperti ini, saya kan tinggal di tempat rumah Wawa. Di rumah Wawa itu saya sudah ke sana. Iya. Kan ketemu dengan Agus juga. Iya, ketemu sama Agus juga. Mungkin Bapak udah lihat kondisinya seperti apa, tempat tinggal saya seperti apa. Ya, Bapak lihatlah seperti apa keadaan saya seperti sana, siapa yang ngurusin saya gitu. Dari awal kan memang Wawa ini mengurusin saya gitu. Makanya saya berinisiatif, karena itu kan nggak ada arahan uang donasi itu buat apa-apanya gitu kan. Jadi saya mikir, uang donasi ini milik saya gitu kan, karena ini masuk ke rekening pribadi saya gitu. Sekalipun bahwa disebutkan, jadi sebenarnya dari pihak Novi sangatlah membuka diri untuk bagaimana bisa pengobatan Agus. Bahkan terakhir saya komunikasi sama Novi, saya bilang, Nov, ini ujungnya mau dibawa kemana? Dia bilang, saya masih fokus bang supaya Agus matanya cepat sembuh menggunakan dana yang dari kita. Nah sekarang pada prinsipnya kembali lagi, kalau memang Agus sudah membuka diri, ingin memang berkomunikasi, maka saya bersama dengan para tim kuasa hukum, bersama dengan Novi mengundang sebenarnya Mas Agus, pihak kuasa hukum untuk hadir di hari Jumat. Kita ada acara di Gedung Juang untuk melakukan mediasi. Duduk bareng sama Tenovi. Kita di situ obrolkan bagaimana mencari solusi yang terbaik. Bahkan kami juga sudah mengirimkan surat secara resmi ke Agus dan ke para kuasa hukumnya. Untuk apa lagi? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Bang. Untuk apa lagi? Kan udah ada laporan polisi. So, berarti dari pihak kuasa hukumnya tidak ingin ada mediasi. Agus pengen nggak ada jalan karena kan kita untuk undang klarifikasi itu bukan situ tepatnya. Bukan mediasi. Di kantor polisi maksud Anda? Di polisi. Oke, berarti kalau memang itu tinggal yang penting acara kita laksanakan di hari Jumat. Kira-kira kalau Agus sendiri bersedia nggak? Mengundang Agus untuk datang. Agus bersedia nggak untuk mediasi sama Tenovi? 1,3 M di situ, itu selesai. Tunggu dulu, tanyakan dulu sama Agus. Itu begitu. Ya kan, kalau ini sebetulnya memang harus dibicarakan. Ini sudah dibicarakan belum? Penasihat hukum dengan Agus sudah tahu undangan itu. Agus sekarang saya tanya sama Agus. Agus bersedia nggak? Kuasa hukum udah tahu. Karena itu kan udah, maaf ya Pak Bablo, karena kan Agus punya kuasa hukum, karena itu semua udah Agus serahkan ke kuasa hukum. Enggak, kita bicara begini. Kalau kita kuasa hukum, saya ulang lagi ucapan saya tadi di awal. Dasar dari hukum di dunia ini, di dunia lah, saya nggak bicara Indonesia nih. Di dunia ini, dasarnya adalah moralitas. Moralitas itu datang dari hati. Saya tanya sama Agus, dari lubuk hati Agus yang paling dalam, ingin nggak sih supaya ini baik-baik saja? Damai. Ingin nggak sih supaya ini semua kondusif lagi seperti awal? Ingin nggak sih? Agus inginkan. Saya jawab aja, Gus. Tunggu dulu, bro. Kasih dulu dijawab. Pertemuan itu kasih uangnya 1,5 sekian M, selesai kan? Bukan hanya untuk klarifikasi doang. Maunya apa? Maunya duduk bareng nggak? Berarti maksud bro adalah uang ketika masuk ke Agus selesai gitu masalah? Ya kan saya kan persoalannya kan uangnya haknya Agus. Berarti ada uang masalah beres gitu? Karena haknya Agus. Tunggu sebentar, satu-satu ya Bapak-Bapak ya. Saya mau dengar, Agus sebetulnya pengen duduk ya? Pengen duduk bareng ya? Kalau yang itu sih memang enggak, lubuk hati paling dalam pengen duduk bareng ya? Ya segala sesuatu nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Entah itu duduk barengnya di kantor polisi, entah itu duduk barengnya dimanapun, yang penting ingin duduk bareng, ngobrol dengan Mbak Novi dan di mediasi, kira-kira gitu ya? Iya, udah dijawab semua dari itu. Jadi intinya begini, hati kami semuanya sepakat bahwa kami ini masih punya rasa simpati itu kepada Agus. Itu yang coba kita cari di sini. Saya nggak mau memecah belah berbagai pihak, karena saya berupaya untuk paling tidak mencari titik temu. Kalaupun dirasa memang ini menjadi awal yang bagus, ya silahkan kemudian ditindaklanjuti. Selamat pagi guys, kali ini gua bakal ngerangkumin acara E-News TV yang ngundang Agus dan kuasa hukumnya dan kuasa hukum Tenovi juga.
Gue bakal bahas part yang penting-penting aja, karena ini kan durasinya cukup panjang ya. Dan seperti yang kita tahu, dimanapun tempat diundangnya mereka ini, pertanyaannya selalu sama dan itu aja gitu. Oke, yang pertama yang menjadi kebingungan gua adalah ketika hostnya ini ngajak Agus salaman ya. Kalau kalian lihat videonya, langsung pas di tangannya hostnya, Agus bisa langsung salaman, lu ngerti nggak? Nggak yang pakai raba-raba dulu atau gimana, langsung lancar salaman, itu pertama. Lalu Agus juga bilang di sini dia tuh trauma banget ya. Karena sama Tenovi ini apa-apa dijadiin story, dimasukin ke medsos. Kita udah nggak perlu tes IQ lagi lah ya. Kita kan tahu ya, gara-gara medsos inilah yang menyebabkan dia dapat donasi banyak. Ya, jadi aneh aja ketika dia bilang trauma karena medsos. Padahal 1,5 M ini terkumpul pun karena dari medsos, diviralin di medsos gitu. Dan kalau berbicara trauma, yang lebih trauma itu sebenarnya netizen ya. Dengan storynya Farah Tabas atau kuasa hukumnya Agus, sebenarnya kami lah yang lebih trauma. Terus dia bilang juga tim Tenov ini seakan-akan memojokkan istrinya. Setahu gue Agus, istri lu tuh emang selalu milih duduk di pojokan dengan sendirinya. Istri lu tuh emang suka mojok sambil ngopek-ngopekin tangan lu. Jadi gak ada yang mojokin istri lu tuh, kagak ada. Terus di sesi ini hostnya nanya tentang pandangan hukum dari bapak ini ya, tentang pemindahan uang ini dari Agus ke yayasan ini, dan beliau menjawab ini bisa termasuk dalam jenis penggelapan gitu. Kalau kata gue, Pak, lu beli token aja sana kalau memang di rumah lu lagi gelap ya, karena di sini nggak ada penggelapan. Rumah lu kali yang gelap, tokennya habis. Dan di part inilah yang paling sefek guys, di mana kuasa hukumnya Agus tuh menanyakan legal standing dari Yayasan Tenovi atau yang dilakukan sama Tenovi ya. Itu kan kalau nggak ada legal standing dianggap ilegal gitu kan. Dan Pablo Benua dengan jeniusnya menjawab kalau memang itu yang jadi masalah ya, berarti uang yang diterima Agus pun berarti ilegal dong gitu. Ya kan, pinter kan si Pablo. Kalau yang ini nggak tahu, lalu pikir aja sendiri. Di sini hostnya ini nanya ke bapak ini, karena bapak ini kan mewakili para donatur. Hostnya nanya, Pak, bapak mewakili berapa donatur gitu kan. Terus dijawablah sama bapak ini, ratusan gitu. Udah kayak iklan aja ya, berapa rapis, ratusan. Terus hostnya juga sempat minta kayak bukti surat kuasa atau bukti chat para donatur yang komplain, gak terima dan lain sebagainya. Nanti Pak, setelah bapak tunjukkan bukti chatnya ke host atau ke seluruh Indonesia, ternyata dianggap masih kurang, saya akan bawakan chat. Bapak mau chat anti bocor atau apa? Bebas mereknya. Request saja Pak. Lagi pula kita itu juga udah tanda tangan petisi. Itu pun cukup mewakili bahwa donatur itu tidak ikhlas, tidak ridho kalau digunakan untuk keperluan selain di luar pengobatan mata Agus gitu. Terus di sini pihak Pablo Benua mengundang Agus dan kuasa hukumnya untuk mediasi yang ngobrol secara kekeluargaan di hari Jumat. Dan kalian tahu jawabannya apa? Kuasa hukum Agus nggak mau pakai acara mediasi ngobrol kekeluargaan atau apapun, nggak mau. Tapi kalau uang 1,3 M-nya dikasih di hari Jumat itu secara langsung, baru dia mau datang ya. Dan si Pablo Benua akhirnya nanya nih sama Agus, Gus, gue mau tanya sama lu dari hati lu aja deh, dari hati lu, jangan dari kuasa hukum lu. Lu mau nggak datang ketemu Tenovi, ketemu kami baik-baik atau apa? Ternyata dia diem-diem aja, katanya nggak mau. Dia ngikutin si kuasa hukumnya. Pokoknya kalau tuh duit 1,3 M balik langsung baru dia mau. Terus katanya si Agus ini mau ke Singapura sama Bapak Krisna Mukti ya. Gua ngingetin Gus, kalau udah nyampe sana jangan lupa foto mangap. Foto mangap di patung apa harimau itu loh yang ciri khasnya Singapura. Jadi kayak minum air dari situ. Ngerti nggak sih lu Gus? Terus di sini Pablo juga bilang kalau kuasa hukum mereka itu udah ngirim surat beberapa kali ke Agus dan dicuekin. Agus pun mengiyakan gitu. Makanya lain kali jangan kirimin surat, langsung aja kirimin santet. Ya, itu dia rangkuman dari acara ini. Intinya yang dimau cuma 1,3 M dikembalikan saja. Nggak mau bertele-tele ke yang lain-lain. Intinya gitu.
Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.